Halo Kepowers, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga Kepowers tetap sehat. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Tony Masdiono. Kalau yang belum tahu, Pak Tony Masdiono itu adalah ilustrator, komikus, juga dosen. Halo Pak Tony, apa kabar? Selamat malam, baik kabarnya. Baik. Sehat semua kan? Sehat Pak. Gimana Pak Bandung? Kamu sendiri sudah sehat? Kamu sendiri sudah sehat? Kan? Sudah sehat. Sudah bisa beraktivitas lagi. Sip. Bandung, gimana? Bandung hujan terus Pak? Hujan terus, dingin terus. Terus gimana COVID di sana Pak? Orang-orang pada keluaran nggak Pak? Ya katanya mau lockdown apalagi tapi nggak jelas. Katanya Sabtu Minggu ini kita disuruh di rumah lah. Oh, oke. Ya sudah, baik begitulah. Tapi Bapak di rumah terus sekarang? Memang. Sekali-kali aja saya keluar jalan kaki, keliling. Tapi Bandung enak sih Pak ya? Lumayan. Iya. Sepi gini enak. Iya. Kepor, seperti yang tadi saya udah bilang, Pak Tony itu adalah ilustrator. Jadi banyak karya-karya Pak Tony di ilustrator majalah Pak ya? Ya. Pernah juga di novel. Novel? Dulu novel, ya. Oh, apalagi Pak dulu Pak? Ya novel Gramedia kan dulu banyak, yang detektif tapi. Cover-covernya Pak? Ya. Agatha Christie, segala gitu. Oh gitu. Saya punyanya majalah film Pak. Total film. Pak Tony pernah di Total Film. Buat Intisari. Intisari pernah juga Pak ya? Ya lama. Intisari hampir 20 tahun untuk cerita kriminal. Oke. Khusus cerita kriminal. Okay. Pertama kali Pak, Bapak mutusin jadi ilustrator tuh kenapa Pak? Seneng gambar aja. Dari kapan itu Pak? Dari kecil? Dari kecil. Oh. Ilustrator apa ngomik Pak, Bapak sukanya ya Pak? Sebetulnya sih ya, kalau mau dibilang dari kecil pun segala hal yang tentang ilustrasi ya memang saya jalani. Oke. Kenyataannya kan komik juga bagian dari ilustrasi. Itu mulai serius kapan Pak? Dari SMA, SMP? Kalau dibilang serius itu, saya pikir dari kecil saya serius. Tapi benar, saya dari kecil tergolong serius gambar. Dalam arti, kalau kegiatan sekolah saya tergolong parah. Parahnya gimana Pak? Parahnya kalau bisa saya nggak ikutan, saya milih nggak ikutan, saya milih gambar aja, terus ketemu seniman. Oh gitu. Nah, pertama kali Bapak gambar dan dibayar itu kapan Pak? Nah, kalau itu yang pertama kali sebetulnya bukan gambar dulu malah. Oh, yang saya dibayar tuh malah nulis cerita dulu. Oh, nulis cerita? Iya. Oh gitu. Ya karena dulu kan gini, waktu zaman dulu kalau kita mau bikin komik kan mesti belajar bikin cerita dulu. Oke. Nah, jadi saya belajar nulis sebetulnya. Jadi salah satunya saya belajar terjemahin segala itu waktu SD. Jadi kelas 6 muncul tulisan saya di majalah Semangat Jogja. Kelas 6 SD? Itu terjemahan. Iya. Luar biasa. Jadi nekat aja dikirim ke majalah. Sudah itu mulai nih, apa yang namanya bikin vignette. Nah, zaman dulu ada kerja gambarnya vignette. Pernah dengar? Iya, vignette pernah dengar. Tahun 80-an saya pernah dengar vignette. Biasanya untuk pengisi majalah gitu. Itu dibayarnya kecil-kecil. Kalau zaman dulu itu berapa ya? Saya ingat vignette itu dibayar 100 perak gitu ya. 100 perak. Dulu harga nasi. Satu vignette. Harga nasi ya. Berapa Pak? Satu piring nasi Pak. Ingat nggak? Wah, gini. Bandingannya mungkin bukan nasi. Satu komik masih 75.000. Satu komik? 75 perak maksudnya? 75 perak.
Jadi Wah. dapat 100 itu gede, dapat Gede, Pak. bisa beli komik satu. Betul. Kalau komik bundle itu 125 komik Oke. bundle. Nah, jadi kalau 100 itu dulu udah gede. Karena saya pernah dapat 500 perak dari nulis di Semangat itu, bisa beli tas Ekolak. 500 perak itu berapa kali nulis, Pak? 5 kali berarti? Satu kali? Satu. Nulis. Dapat tas Ekolak. Kalau tas sekarang 100 ribuan kali, Pak, ya? Nggak dapat, 200 ribu kali ya? Tas itu boleh, ya? tas Ekolak itu sekarang berapa? 500? kelasnya di atasnya presiden yang kotak. Iya. Apa betul. kotak tas kantoran itu, yang keras itu loh, hard case. Itu kelas 6 SD, Pak? Kelas 6 SD. Tahun berapa, Pak, itu, Pak? Kelas 6 SD, sebenarnya 76, 75, 74, sekitar 73, 74. 73, 74 ya? Nah, terus udah nulis gitu, mulai serius ngegambarnya kapan, Pak? Ngegambar dan dapat duitnya? Ya, vignette itu tadi. Vignette itu tadi, di majalah yang sama? Enggak, di mana-mana. Jadi, majalah lokal, segala gitu, kadang-kadang cuma dapat 50 perak, ya seneng aja. Biarin aja. Pokoknya muncul kan. Yang penting dapat nama, Pak, ya? Biarin kelas kampung lah. Nah, terus? Baru kemudian makin serius itu SMA sih saya rasa. Masih di Jogja? Itu, Bapak di Malang, Jogja sih, Pak? Di Malang. Malang kan? Mulai media Jakarta. Jadi kayak misalnya majalah apa? Anda itu dulu majalah psikologinya UI. Majalah Anda. Sebelum Ilustrasi diambil di situ. Gramedia. Sebelum Ilustrasi diambil itu. Gramedia. Itu bikin kartun-kartun saya. Oh, kartun cerita maksudnya? Kartun aja. Kartun gitu. Kartun sepotong. Berarti udah lama juga, Pak. Gitu. SMA berarti tahun 80-an, Pak. Kawanku yang masih anak-anak. Belum, 78-an lah. 78 ya? Pokoknya saya terakhir terima honor dari kartun itu kira-kira sampai tahun 81-an, 82. Masih dapat wesel dari Intisari segala gitu. Kalau 78 itu Bapak misalnya mulai gambar, berarti sekarang udah 78 tuh 42 tahun, Pak ya? 43 tahun, Bapak ya? Lama, Pak. Makanya udah masuknya veteran. Benar. Oke, veteran. Jadi, terus Bapak kuliah di Bandung, mulai serius lanjut gambar, Pak ya? Ya iya, sekolahnya seni rupa lagi. Iya, lanjut sampai sekarang, Pak. Nah, terus saya lihat Bapak jadi dosen nih. Bapak mau jadi dosen sejak kapan, Pak? Sebetulnya kalau ngajar sih saya dari tahun 83-an saya udah mulai ngajar gambar. Mulai ngajar gambar? Iya. Ngajar di mana, Pak? Gambar anak. Di tempat kursus ada, ngajar gambar fashion malah. Oh gitu. Sama majalah-majalah apa? Termasuk majalah-majalah gereja di Bandung kan. Oh iya. Bapak pernah tunjukin ke saya tuh. Dari 80-an. 80-an itu, Pak? Majalah 80-an. Saya udah mulai 82, udah mulai. Gambar fashion, saya ngajar gambar fashion dulu. Cukup lama, ngajar fashion sampai 3. Tapi saya juga pernah jadi guru SD. Itu ngajar gambar juga? Di Aloy di Bandung. Ngajar gambar juga. Itu waktu baru mahasiswa jadi berarti, dosen Pak? Kan tahun berapa? Masih mahasiswa. Bapak masuk 80 ya kuliah kalau salah, Pak ya? Ya betul. Jadi memang bisa diem. Memang nggak bisa diem. Sudah itu kan saya kerja di Rugos. Saya kerja di Rugos Pak dari tahun berapa ya? 86-an juga. Saya kerja di Rugos jadi guru gambar. Sudah itu 87-an akhir, sudah saya lulus,
saya juga jadi kerja tetap di advertising di Bandung juga. Rugos jadi apa, Pak? Inti di Rugos saya jadi bagian promosi sama benerin huruf. Benerin huruf? Iya, termasuk Itu nyari ide-ide baru. Rugos itu Bapak yang buat berarti? Bukan. Tapi itu kan boleh bilang nembak, huruf itu kan nembak dari mekanorma segala gitu. Rugos itu perusahaan Indonesia apa perusahaan luar, Pak, sebetulnya? Bandung. Oh, Bandung. Selama ini saya salah dong. Saya pikir Rugos itu perusahaan luar negeri. Enggak ya? Itu kan singkatan huruf gosok. Baru tahu saya. Oke, Pak. Ya, kalau diurut urusan saya terlalu banyak memang. Karena dalam waktu yang sama ngerjain ini, ngerjain itu, saking nggak bisa diem. Untungnya kalau semua ngizinin kerja kantoran tapi masih boleh freelance macam-macam yang lain gitu, ya untung lah. Oh. Kepos baru tahu nggak kalau Rugos itu huruf gosok? Saya baru tahu. Saya kira itu dari perusahaan Itali atau Inggris gitu. Huruf gosok Rugos, ampun. Mekanorma yang aslinya kan Mekanorma, Letraset, banyak lah. Banyak sekali merek yang didatengin dari Eropa, kebanyakan Eropa. Paling Amerika itu Letraset itu Amerika. Yang lain kebanyakan dari Eropa. Oke. Ya. Ini pengetahuan baru bagi saya. Rugos itu dari Indonesia. Mungkin Kepors juga pada tahu. Oke. Berarti sampai hari ini Yoshiko yang masih ada. Apa tuh? Yang sampai hari ini yang masih ada Yoshiko. Kamu ingat Yoshiko, toko buku alat tulis yang di Balubur dulu? Waktu kuliah. Masih? Jual macam-macam. Itu masih punya Rugos. Oh. Tapi udah bisa dipakai itu. Tapi emang Rugos masih produksi, Pak? Udah enggak kan? Tahun 90 udah tutup. Begitu masuk desktop, dia kalah udah. Kalah, betul. Udah kalah, Pak ya? Iya. Ya, kamu dulu mungkin kebagiannya Mas Edi kan? Iya. Yang di kampus. Nah, Mas Edi jualan, Mas Edi. Mas punya kakak yang di Balubur itu toko alat tulisnya namanya Yoshiko. Oh, itu punya kakaknya. Kakaknya. Orang Padang. Iya. Jadi kayak Power, saya dulu kuliah di Bandung, di ITB, bareng Pak Tony juga sebetulnya. Nah, itu ada toko alat tulis yang punya namanya Mas Edi, dan sampai sekarang masih jualan. Jadi, tadi Mas Edi, kakaknya punya Yoshiko itu, Pak ya? Iya. Iya. Nah, terus gini Pak, Bapak kan buat juga tuh buku 14 jurus membuat komik. Itu kapan, Pak? Nah, itu 97, tapi terbitnya 98. Itu kayaknya jadi banyak acuan anak-anak buat belajar ngomik itu, Pak. Bener nggak, Pak ya? Ya, kelihatannya betul. Iya. Karena gara-gara buku itu saya jadi punya banyak sekali teman-teman yang lebih muda dari saya. Iya. Bukunya itu, kayaknya saya tak tahu buku itu dulu daripada kenal Bapak deh. Buku ini gini, taunya ketemu Pak Tony. Ya. Iya. Yang versi 1, saya lihat. Versi 1 ini bukan ya gambarnya, Pak. Coba saya share screen, Pak ya. Share screen. Ini bukan, Pak? Sebentar, belum keluar. Oh, belum keluar. Belum. Di sini udah ada tulisannya tapi belum keluar nih. Oh, belum keluar. Oh iya, betul. Iya. Bukan, ini mungkin bukan versi 1. Oh, bukan versi 1. Cetak ulang lah ya ini. Ini cetakan ke-2 kalau nggak salah. Yang kedua ada di dalamnya. Karena yang versi 1 saya gampang ingetin. Ringnya full. Waduh, saya nggak ada gambar, harus cari deh. Nah, ini gimana ceritanya Pak bahwa bisa buat buku ini, Pak? Ya, ceritanya sebetulnya gini, tahun berapa ya? 97 itu saya sebetulnya tertarik dengan bukunya Pak Arswendo.
yang bilang bikin novel itu gampang. Dia bilang bikin cerpen itu gampang. Saya bilang bikin komik itu juga gampang, harusnya. Oke. Karena dianggap susah, kemudian kita waktu itu kan sulit sekali mencari komikus. Referensi. Enggak, nyari komikusnya udah susah. Yang tua udah ketuaan, yang muda diketawain. Ngapain bikin komik? Yang dulu aja udah nggak ada yang mau bikin komik. Ini waktu zaman-zaman komik Indonesia lagi ini ya, lagi tidur Pak ya, gapnya jauh ya. Mati suri ya. Jauh sekali. 10 tahun itu untuk komik luar biasa jauh ketinggalan. Dan kita waktu itu saya pikir bukan hanya 10 tahun, sebetulnya kita tuh hampir 20 tahun kekurangan komik. Jadi mulai 80-an, saya anggap komik itu drop sampai 90, sementara di sebelum 90 juga kita sudah dihantam oleh komik Eropa dan Amerika. Menjelang 90 ditambahin Hong Kong dan Jepang kan. Itu kan Mei apa namanya? Komik Mei itu tahun sorry, ini ada telepon, tapi biarin aja. Komik Mei itu tahun 89. Pernah tahu nggak komiknya Mei? Iya, nggak tahu saya. Psychical. Saya ada sebentar. Oh ya, oke. Oh, oke. Oke, Power bisa lihat komik Mai. Ya betul, ini terbitnya 89. Itu komik di mana Pak? Bisa ceritakan Pak komik Mai itu? Ini komiknya si itu, Yoichi Kagami. Oke. Pernah tahu nggak Yoichi Kagami? Itu yang Crying Freeman itu. Oh, Crying Freeman tahu, ya. Nah, ini Yoichi ini yang bikin Crying Freeman, dan dia ini yang pertama kali terbit di Indonesia. Oke. Saya rasa saingannya ini kalau nggak salah Akira. Akira kan katanya pernah misurin juga. Ini misurin. Oke. Kurang misurin ya. Ya. Kalau nggak salah ada Akira juga misurin, tapi kemudian stop, disambung oleh Akiranya si Alex. Dan Alex kemudian terbitin Akira udah 80 kayak nggak salah. Nah, bersamaan dengan ini kemudian mulai muncul Alex juga terbitin. Alex itu ngotot 89, tapi saya bilang 90 baru terbitin Candy ya. Ya, Candy ya pernah. Jadi waktu itu tahun itu film Jepang lagi booming, komik Alex masuk kayaknya. Seingat saya. Ya, ini dulu nih, ini udah masuk. Tapi ini tuh sebetulnya agak terlalu berat karena ini ceritanya psychic ya, jadi agak susah memang agak susah. Tapi sih asik, ceritanya sendiri asik. Nah, saya pikir memang di masa itu benar-benar nyaris habis lah, kalau dibilang habis tidak, tapi ya nyaris habis. Karena yang beredar paling banyak kan tinggal apa? Petro Garingnya Tatang itu. Iya betul. Atau Maranatha yang selalu bertahan terus, itu yang hebat sebetulnya Maranatha. Ya. Ya kapan-kapan kayaknya saya mesti ngobrol sama tante itu deh. Maranatha bagaimana ceritanya. Ya. Perlu diangkat. Kemarin kan saya sempat ngangkat juga. Jadi menarik karena dia bertahan dari tahun 80, zaman mati-matinya kita itu. Dia malah mesen ke Kosasih hampir semua komik wayang yang pernah terbit,
wayang purwa segala digambar ulang oleh Kosasih. Digambar ulang ya, bukan cetak ulang Pak ya? Bukan, digambar ulang ya? semuanya. Semua judul-judul wayang yang pernah dibikin oleh seniman lain, komikus tergamis lain, dia bikin juga oleh Kosasih. Makanya sebetulnya Maranatha itu punya karyanya Kosasih paling lengkap ya Maranatha. Iya ya. Sampai hari ini. Makanya dia masih bertahan. Saya kemarin masih beli nih. Komiknya dia. Nina, masih ada Pak. Nina Grisrum Rimba, John Lowe. Ini kan kuno sekali, komik tahun 50. Dicetak ulang. Masih dicetak ulang, dirapi-rapihin. Ya dia sih masih bekerja dengan cara yang sebisanya. Ini udah terbitan ulang tahun 70, diterbitin lagi kemarin. Baru-baru ini terbit Pak? Ini baru ini. Tapi bayangin segini masih 15.000. Untung dari mana itu? Nggak tahu, tapi nyatanya dia bisa terbit. Iya ya. Ini udah dicetak ulang berapa kali. Ini tahun 80 ada capnya. Tahun 79 ada capnya. Sampai saya bingung, ini capnya semua dipasang gini sama dia. Jadi ini memang yang bertahan sebetulnya tinggal ini apa, Maranatha oleh Ibu Erlina ini. Makanya kita memang waktu itu ya nyaris sekarat. Saya sempat terbitin Avatar itu dengan teman-teman kan tahun komik Avatar, ya. Nah, bareng-bareng dengan apa? Carok kan. Itu kayaknya pertama kali pakai warna digital Pak ya? Avatar dia. Ya. Dan saya juga belum bisa pakai digital karena yang ngajarin itu si Dodi. Oke. Karena kudu mesti gini, mesti gitu. Bahkan dia ngajarin nggak pakai backgroundnya dia kerjain di komputer semua. Iya. Itu awal-awalnya mulai ada apa ya, image comic mungkin. Tahun berapa tuh Pak Avatar Pak? Avatar itu 95. 95 ya? Iya, bareng Image Pak itu. Image kan 92-93 dia. Ya, jadi Image muncul dengan Photoshop-nya. Iya. Sementara Marvel nggak mau. Nggak mau. Image dengan warna-warna gradasi ya. Kalau Marvel nggak berani kan gradasi dia? Belum mau. Jadi rombongan kecil ini kemudian memisahkan diri dari Image. Ya, ini yang menjadi apa namanya revolusioner colorist ya. Jadi setelah itu kan semua main gradasi. Semua jadi pindah. Iya. Semua pindah. Sebentar ini aku jawab dulu yang telepon tadi. Nah, biar nggak panik. Jadi saya pikir memang di masa itu 97 itu saya berpikir kayaknya yang paling penting saat itu biarin orang nggak mau terbitin komik, tapi saya tetap berpikir untuk mesti ada bibit baru. Saya pikir saya udah mulai 30-an, saya mesti mulai nentuin arah hidup saya aja sendiri. Udahlah, komik kayaknya lupakan saja. Saya bikin buku 14 jurus itu supaya dapat anak-anak baru. Dan ternyata ada hasilnya sekarang kalau kita lihat Pak ya. Banyak yang bilang belajar komik itu dari situ gitu. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama artis-artis sekarang, iya, pasti patokannya yang buku itu, buku Pak Tony. Ya, karena saya pikir waktu itu saya diketawain sih sama Dodi almarhum, sobat saya itu. Terus, ngapain lah bikin buku gitu, nggak ada gunanya. Saya bilang, justru penting. Saya bilang, karena persoalan anak sekarang ini adalah kayaknya nggak ada harapan. Kayaknya nggak ada harapan, ke satu, kedua sulit. Mau masuk ke media itu sulit, karena saya ingat waktu dulu saya masih di kampung, boleh bilang anak kecil yang nekat aja ngirim segala macam ke majalah itu jangan-jangan cuma di kampung saya cuma saya gitu loh. Karena kayaknya susah gitu. Sedangkan saya mikir orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ada kantor pos ya saya kirim. Saya ngirim ke majalah sampai ketiga kali baru dimuat gambar. Gara-garanya saya lipat. Jadi saya ditolak sekali nggak muncul.
kenapa ya nggak muncul, perasaan saya gambar saya udah bagus, Nah, dan gambar lagi lebih bagus, nggak dimunculin lagi. Tapi yang kedua kali dipulangin dengan catatan, kalau gambar, kirim gambar jangan dilipat. Waduh, saya bilang nggak dilipat, ini caranya gimana ya? Karena dulu saya kalau gambar vignette itu kecil-kecil. Vignette itu nggak sampai A5 ukurannya kira-kira. Jadi nggak, pokoknya amplop masuk. Sedangkan waktu majalah H itu, saya cuma punya amplop itu paling gede kabinet. Itu juga mesti minta ke bapak saya kan. Zaman dulu kan nggak ada scanner, Pak. Dia mesti foto manual kan. Kalau ada lipatan kelihatan, Pak. Nggak ada foto, gambar manual. Kirim. Iya kan? Bukan, Pak. Gambar asli. Kan mereka harus ini kan apa kayak ngambil foto gitu kan. Jadi kan kalau kelipet kelihatan dia. Oh iya. Di repro, namanya di repro kayak kamera gitu. Ada scanner. Tapi scanner itu juga sama, terlalu tajam yang zaman dulu itu. Bahkan lebih tajam dari yang sekarang. Sehingga dia bisa melihat itu garisnya. Tapi nggak bisa bersihin garis. Hebatnya sekarang kita bisa Photoshop, semacam Photoshop itu baru ada kira-kira tahun 90 sekian. Iya. Semacam Photoshop. Di Jakarta aja hanya satu yang punya alat itu. Namanya dari sekian banyak. Pen apa dulu? Saya pakai itu bukan Photoshop namanya dulu. Pen apa? Bukan. Dulu kita nggak bisa baca karena bahasa Jerman. Itu paling canggih. Jadi komputernya juga nggak yang segini, yang hampir 30 inch. Bayangin tahun 90-an kamu lihat komputer 90 inch dan 3 di meja itu benar-benar bengong. Iya. Itu di Jakarta hanya satu dan kita harus antri. Sedangkan saya kerja itu mulai tahun 70 sekian. Nggak ada itu. Itu belum ada. Jadi itu cikal bakalnya Photoshop sebetulnya, alat itu. Yang sekarang kita bisa nambahin jari, nambahin hidung, ganti mata. Alat itu bisa. Alat itu bisa. Itu tahun 90-an, tapi antri majalah semua kerjain di situ. Alpha Repro namanya. Di Jakarta dulu kamu cari Alpha Repro, ya itu. Alpha Repro ya. Sampai ingat, kita mesti ingat kalau foto kita gagal, yang bisa memperbaiki hanya satu tempat. Alpha Repro. Ampun. Ya itulah, jadi sebetulnya itu buku buat kenang-kenangan. Dulu pernah ada orang yang ngotot bikin komik, sekarang udah fokus ke jadi dosen aja. Saya waktu itu kan terus mutusin pindah ke Surabaya, karena saya dipanggil oleh Petra. Jadi bikin DKP Petra. Oh, Bapak sempat pindah Surabaya ya? Itu. Pernah, sampai 98, tapi 99 saya sakit, disuruh dokter berobatnya di Bandung. Balik lagi ke Bandung? Lucu lagi. Ya, sama istri saya diputusin, kita balik Bandung aja, kalau ini namanya nggak boleh pulang. Dan saya pikir, memang yang lucu, memang waktu saya balik ke Bandung, yang pertama ngontak saya justru dari Mas Pri, dari ITB. Nah, udah di Bandung, kamu sekarang waktunya ngajarin komik nih ke anak-anak yang baru, karena kita nggak ada yang ngerti sekarang. Yang paham jadi tinggal kamu nih, kamu udah ada bukunya lagi. Sejak itu saya malah jadi fokus ke komik. Komik ya. Nah ini bukunya juga ada versi kedua Pak ya, buku yang tadi Pak? Kelihatannya kedua atau ketiga. Kedua, ketiga ya? Bentar. Kamu ini kalau lihat. Ini kedua Pak ya? Ini versi kedua, ini sudah cetakan ke-13 sebetulnya. Bapak tahu nggak berapa terjual ini Pak? Yang pertama dan kedua Pak? Berapa eksemplar Pak? Wah, sebetulnya nggak banyak. Kalau dihitung, tiap tahun itu hanya dicetak sekitar 3.000 sampai ada yang pernah 5.000 sesudah lewat 98. Pernah 5.000 paling banyak. Tapi itu udah 13 kali cetak sekarang. Jadi itu 13 tahun. Lebih dari 13 tahun. Kemudian masih cetak lagi, masih habis lagi buku itu. Masih ada beberapa lagi Pak Hari. Berarti buku Bapak ini sampai sekarang masih jadi panduan Pak ya? Mudah-mudahan begitu. Pakai berarti kan sampai dicetak terus kan, berarti kan
belum ada lain yang bisa ngimbangin lah gitu, karena kepake terus berarti Ya, kan. ya kebetulan banyak kampus yang masih pakai sampai hari ini. Masih berapa hari lalu juga masih ada yang beli. Iya. Banyak itu juga. Terus jangan lupa, rupanya ada beberapa orang juga yang beli lagi. Maksudnya Jadi beli buku lagi. yang dulu udah hancur, Oh, dia beli lagi, hilang, beli lagi juga ada. Agak lucu memang. Jadi ada yang banyak yang cerita, ini buku saya ini udah harus punya Pak kemana-mana. ya. Tetap harus punya ya. Mudah-mudahan begitu. Jadi karena sederhana, sebetulnya buku itu saya pengennya anak kecil-kecil juga Ya. mau belajar bikin komik gitu. Siap. K-Powers, kalau ada yang mau buku-buku tadi, nanti bisa saya kasih nomor kontaknya, bisa dihubungin. Di bawah ini kan saya kasih nomornya. Di WA aja bapaknya bilang mau pesan buku 14 jurus membuat komik. Ya Pak ya? Di Pak Hari. Di Pak Hari. Ini nomornya, nanti di kontak ya. Saya kasih. Pak Hari yang selalu ada stok. Nah, K-Powers, selain terkenal di Indonesia, Pak Tony juga terkenal di luar negeri. Jadi Pak Tony sering diundang ke acara-acara komik, terutama di luar negeri, dan jadi juri acara-acara kontes. Gimana Pak? Ceritain Pak. Ya, sebetulnya dulu memang saya sering sejak saya udah umur 40-an ya, mungkin jadi dianggap cukup umur untuk mulai cukup senior, juri, cukup senior, umur 40. Jadi tahun 2000 berapa ya? Menjelang 2010 lah, saya ingat. Saya mulai sibuk jadi juri segala gitu. Ya sebelumnya sudah lah di Jakarta, di Bandung, saya suka diundang ke Jogja. Kadang-kadang pernah sampai ke Surabaya juga, saya mesti diundang kasih workshop. Juga jadi juri. Nah, sejak 2008 itu saya mulai diundang keluar. Waktu itu yang pertama kali saya diundang sebetulnya ke Filipina malah. Ke Filipina? Acara apa Pak? Betul. Lomba atau acara convention? Belum, ternyata saya di Filipina itu sebetulnya sedang dites. Saya tahunya belakangan. Dites? Jadi oleh John Land. Oke. John Land sendiri dapat infonya dari Pak Dwi Kun. Pak Dwi Kun? Ya, almarhum. Berarti Pak Dwi Kun udah dikenal duluan ya Pak Dwi Kun itu ya? Udah. Pak Dwi Kun itu dikenal duluan, tapi sebagai kartunis. Nah, dia oleh John Land ditanya, itu saya rasa Pak Dwi Kun itu pergi keluar itu 2005 atau 2006. Kemudian Pak Dwi Kun waktu pulang, dia cerita, ini saya diminta wakil satu komik, ya saya tunjuk kamu. Jadi nama saya udah mulai dipasang di luar gitu oleh Pak Dwi Kun. Mewakili komik. Jadi kita nanti bakalan rencana pergi berdua, tapi ternyata nggak bisa. 2008 saya diundang, Pak Dwi Kun udah nggak bisa pergi karena kesehatan. Karena kesehatannya udah mulai nggak bagus, jadi saya pergi sendiri. Ternyata saya di sana disuruh ngasih ceramah kali ya kalau kita bilang, dan ngasih workshop di universitas. Nah, saya juga udah ditanya dulu, yang mau saya kenalkan apa? Saya bilang saya mau kenalin yang namanya cergam. Oh, mereka mau. Tadinya kalau dia bilang kalau komik, Filipina juga pakai nama komik, pakai K juga kan. Saya butuh sesuatu yang ada bedanya dengan Filipina dan negara lain. Saya bilang oke, kita sudah punya nama namanya cergam. Nah, bedanya apa tuh Pak? Cergam sama komik? Nah, kemudian mereka nanya, nah kalau cergam kamu bisa nggak ngasih batasan yang berbeda dan sebagainya. Sebetulnya gini, saya bilang, cergam itu secara teknis yaitu komik juga. Hanya kita kemudian punya nama cergam itu sebetulnya menarik karena cergam itu juga bisa berarti grafik novel. Karena itu bisa dibolak-balik. Cerita gambar atau cerita bergambar atau gambar yang bercerita sama saja. Sedangkan komik itu sebetulnya hampir rata-rata selalu ada balon kata dan sebagainya.
banyak narasi. Kalau Dulu cergam kita enggak, Pak, ya? seperti itu. Nah, sebetulnya kalau cergam itu bebas. Kamu mau banyak gambarnya boleh, mau gambar doang juga boleh. Yang penting gambar kamu harus bisa bercerita. Makanya saya pikir tadinya waktu di buku 14 Jurus saya bilang kenapa nama kita nggak gamcer aja ya, gambar bercerita. Tapi kemudian dengan perjalanan waktu saya belajar bahwa gambar bercerita itu ada itu sebetulnya kesalahan di Jawa. Nama aslinya gambar cerita, cerita gambar yang ditulis oleh Sam Nurdin. Itu udah tahun 57-an. Jadi kita udah namanya udah cerita gambar, jadi cergam. Kemudian di Jawa muncul di majalah-majalah itu cerita bersambung yang disingkat cerber. Cerber, bukan cerbu, Pak, ya? Cerber dulu. Cerber. Nah, kemudian ini jadi ngaco. Orang sini kalau ngomong cerita bergambar itu jadi cerita yang ada gambarnya, toh. Oke. Nah, kalau disingkat cerita bergambar itu jadi cerber juga. Makanya akhirnya biarpun udah jadi cerita bergambar, namanya tetap cergam. Ya untung nama cergamnya nggak dirubah-rubah. Jadi cerita gambar, cerita yang ada gambarnya, atau cerita yang digambari, atau gambar yang bercerita. Sebetulnya itu sama aja dibolak-balik. Dan sebetulnya nama novel grafis itu kita sudah punya juga sekitar tahun 60-an kita sudah punya nama novel bergambar. Artinya apa? Artinya yang dibilang oleh Will Eisner tentang grafik novel itu yang punya Amerika atau Will Eisner yang ciptain, kita sudah punya. Makanya saya bilang ke John Lenn, kita sudah punya novel bergambar yang kalau di Inggrisin namanya graphic novel. Terus dia bilang, loh, kalau gitu punya kamu harus diangkat. Dia bilang, ya saya udah angkat. Karena apa? Filipina juga di masa lalu sudah punya novel grafis juga, namanya Nobel. Nobel itu dia bilang Nobelas, jadi Pintura Nobelas. Itu grafik novel lagi. Grafik novel juga, Pintura Nobelas. Iya. Jadi ya bolak-balik, sebetulnya Asia udah mendahului dari Amerika. Makanya dia setuju, udah kamu jangan pakai nama komik dong. Iya, karena kita itu kalau diurut balik, kebetulan John Lenn itu dulu dosen di Asia, jadi dia sudah tahu bahwa di sini itu kita sudah punya cerita bergambar. Betul. Di candi-candi, termasuk yang di Wayang Beber, itu novel cerita bergambar semua. Jadi sebetulnya sejarah kita harusnya malah bisa sama panjangnya atau malah lebih panjang dari Amerika. Hanya sayangnya kita keputus-putus tuh. Sejarah visualnya kita terputus-putus. Sehingga kita tuh terpaksa ngikutin apa-apa keluar. Ya kira-kira gitulah. Betul, Pak. Makanya dia setuju itu karena Pak Manga itu juga kan diambil dari istilah sebelum ada komik. Sudah ada nama manga, ada Gekiga, macam-macam. Jadi dia bilang udah, kalian ini negara-negara Asia harus punya brand sendiri kayak Eropa kan. Bandi di sini segala itu kan penemuan Eropa sendiri di Perancis malah. Kira-kira gitu. Makanya sesudah itu baru saya diangkat jadi anggota apakah itu asosiasi komik animasi yang ada di Cina, itu Asia Pasifik. Itu Asia Pasifik. Dan jangan lupa Asia Pasifik itu artinya sampai ke negara-negara Turki. Sampai Turki. Ya, kira-kira gitu. Jadi Turki sampai Australia. Sampai Selandia Baru. Itu yang kemudian saya diundang ke Cina tiap tahun itu, pertemuan itu. Ya, kita ada diskusi, ada tukar ide, tukar pengetahuan, sharing, ngasih workshop di sana.
jadi juri, terus jadi apalagi kita lihat pameran yang lain-lain sampai seminggu lah rata-rata di sana. Sayangnya Pak Dwikun nggak bisa ikut ya. Jadi Bapak lah penerusnya Pak Dwikun ya? Ya, mau nggak mau. Selain ke Cina juga saya lihat Bapak sering ke Singapura sama Malaysia, Pak. Sama juga Pak, acara komik Pak? Ya, sebetulnya itu ada hubungannya sebetulnya dengan apa? Dengan yang ke Cina tadi, karena dari Cina itu saya kan ketemu beberapa orang yang dari Singapura segala. Nah, mereka yang undang saya ke Singapura dan Malaysia. Jadi awalnya karena di Cina itu Pak ya, kenal di situ, jadi nama Bapak menyebar Pak ya? Ya. Hampir tiap tahun saya perhatiin Bapak ke Singapura, Malaysia, Cina ya? Ya, memang rutin jadinya. Rutin ya? Filipina juga kan, Filipina juga Comic Con saya suka diundang juga. Wow. Cuman yang saya datang benar-benar datang macam-macam itu ya mungkin yang 2018. Karena Filipina itu Comic Con-nya banyak. Dalam setahun itu tidak satu Comic Con. Beberapa penyelenggara Comic Con-nya juga beberapa. Menarik juga itu. Ya karena Filipina sebetulnya komikusnya sejak sebelum tahun 70 udah banyak. Udah banyak komikus mereka itu. Mereka sangat terpengaruh dengan budaya Amerika ya, jadi banyak ini ya. Sebetulnya yang pertama bukan Amerika. Kalau kita ngelihat aslinya di sana, mereka terpengaruh budaya Spanyol. Spanyol. Makanya mereka gambarnya sudah realis dari zaman sebelum ke Amerika pun mereka udah realistik dulu. Realis ya. Karena itu kan tahun 50-an. Jadi memang mereka yang bawa budaya budaya gambar realistiknya itu sudah kuat dari sebelum mereka masuk ke komik Amerika. Jadi komik-komik di mana di Filipina itu sebelum 70 juga sudah sama banyaknya sama kita, bahkan mungkin lebih banyak. Karena mereka bagusnya apa? Tercatat. Orang-orang ini tercatat. Oke. Bagus. Dan latar belakang mereka itu kebanyakan memang kartunis. Jadi memang yang nggak boleh dipisah itu sebetulnya itu komik dengan kartun itu induknya sama, semua di kartun. Hanya kemudian dengan beberapa tambahan. Dan saya anggap yang paling penting itu tambahan sekuen. Untuk komik itu yang paling penting. Sehingga itu dibilang komik. Dan sekarang saya lebih senang pakai istilah cergam sebetulnya. Pakai istilah cergam. Ya. Karena istilah cergam itu saya anggap jauh lebih komplit daripada komik. Jadi merangkum sekaligus novel grafis juga komik. Itu namanya cergam. Tapi saya dan teman-teman juga sepakat bahwa kita mulai ngangkat cergam itu lebih ke art, sementara komik lebih ke industri. Betul. Sehingga membedakan cara kerja. Kalau dalam cergam, kita bekerjanya dengan orang yang terbatas. Gambar boleh bilang hanya satu orang. Sedangkan komik bisa satu tim. Betul. Berarti cergam itu yang cuma gambar aja ya, pensil sama tinta satu orang gitu Pak ya? Ya, kalau dulu kan cerita, gambar, tinta semuanya satu orang. Kalau perlu berdagang sendiri ke penerbit kan? Iya. Sekarang udah industri ya, yang komik itu ya? Ya, makanya saya bilang sekarang kita bedain komik itu lebih sebagai industri. Istilahnya industri, jadi yang kerja tim. 42 tahun Pak di dunia komik. Gambar lah. Gambar ya. Oke. 42 tahun Pak. Ini bukan waktu yang sebentar. Apa yang Bapak bisa simpulkan sampai sekarang Pak tentang komik Indonesia? Ya harus tetap ada lah. Artinya memang butuh kerja keras, jelas kita butuh kerja keras dan konsistensi. Ya napas panjang harusnya, tapi ya saya
selalu berpikir usahakan tetap bernapas lah kita. Ya. Kalau kita perhatikan kan banyak Pak sekarang komik-komik Indonesia tuh artis komik itu mulai memunculkan komik tapi banyakkan di internet ya. Ada juga yang terbit gitu ya. Yang kita ngomongnya yang bukan artis sebagai penggambar aja, bukan cuma artis sebagai tukang gambar, tapi juga artis sebagai pembuat cerita gitu. Ya. Tapi kalau saya perhatikan banyak yang masih kebawa tren Amerika. Komik keluar superhero pakaian seperti Wah bilang tadi kayak cosplayer ya, kayak karnaval gitu ya. Ada juga komik-komik, ada juga yang angkat komik misteri dan sisanya adalah komik drama, apa komik komedi. Kalau menurut Bapak sebetulnya yang paling pas itu apa ya buat di sini Pak ya? Gaya cerita seperti apa Pak? Kalau sebetulnya sih ya, kalau saya pikir kita sebagai orang Indonesia ini sebetulnya kita itu menikmati cerita sehari-hari. Sedangkan kalau kita mau berkhayal, cenderungnya sedikit mistik. Sedikit miskin? Sedikit mistik. Jadi ya mistik, jadi melesetnya jadi ke horor kali ya. Sebetulnya cerita horor itu di Asia nggak ada matinya loh. Kalau kita lihat ya, Malaysia ataupun Singapura, yang komiknya relatif mungkin sedikit ya. Tapi cerita horor itu selalu ada di generasi manapun. Dan Malaysia banyak peminatnya ya? Banyak. Selalu banyak. Jerry aja nerbitin 2 atau 3 kali komik horor di Singapura. Dengan penulis-penulis yang lain, bukan Jerry yang nulis. Tapi dia bilang, horor itu selalu ada peminatnya. Sejak dia datang ke Singapura itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun. Dia bilang hampir nggak ada matinya cerita horor dan sehari-hari. Cerita sehari-hari ya? Ya, di luar itu adalah cerita legenda. Sebetulnya legenda itu juga sesuatu yang nggak pernah ada matinya. Kalau dia legend. Asal kemasannya bagus. Asal kemasannya bisa dicerna, bisa dinikmati zamannya ya. Ya kayak misalnya gini, dulu saya selalu ketawa kalau ada sinetron dikasih judul Kelenting Kuning atau Bawang Merah Bawang Putih, nggak masuk akal. Kenapa kayak kita tuh nggak ada kehabisan akal gitu sehingga namanya harus Bawang Merah Bawang Putih supaya dianggap itu mengikuti dongeng. Ya, nggak harus kan. Kayak saya selalu ngasih contoh, kan saya ngajar storytelling di kampus. Saya bilang sebetulnya ada yang kita perlu tahu dari cerita itu, yang penting adalah polanya dulu. Pola cerita mana yang kamu mau pakai. Contoh yang paling gampang itu adalah cerita Romeo and Juliet. Itu contoh cerita yang abadi, dari zaman dulu pun sudah ada. Bahkan sebelum Romeo and Juliet pun sudah ada cerita seperti itu. Di mana-mana, tidak hanya di Eropa. Bahkan di Cina ada, di Indonesia ada banyak sekali cerita yang polanya seperti Romeo and Juliet. Itu kan kayak kasih tak sampai aja begitu kan? Iya. Itu polanya simple. Saya sampai pernah cerita gini, mahasiswa saya kan rata-rata yang belakangan itu tahun 2000-an. Saya bilang dulu ada, sekarang bayangin kalau cerita Romeo and Juliet, Romeo-nya yang jadi Romeo Jet Li. Kemudian yang jadi ceweknya orang Latin. Orang hitam Latin. Yang terjadi apa? Gelut, Pak. Ya itu yang terjadi. Romeo must die. Romeo must die. Iya kan? Itu tetap aja Romeo and Juliet. Masih ada lagi nggak? Masih banyak. Kita punya Romeo dan Juli dari zaman dulu ya. Zaman itu apa? Orang sakit kanker aja jadi masalah. Sehingga terjadilah cerita Romeo dan Juli. Saya waktu SMA saya punya teman anak IPA sebetulnya, tapi dia tuh jagoan kalau nulis cerita roman seperti itu. Dan dia tahu banyak tentang penyakit, herannya.
Herannya anak itu dia tahu banyak tentang penyakit ya, namanya juga anak IPA. Tapi dia rajin nanya karena omnya dokter. Ya, dia nanya kalau sakit gini gimana, sakit gitu gimana. Cerita itu kemudian sama dia, pola dia itu ceritanya tidak pernah jauh dari Romeo dan Juliet atau Romeo dan Juli, tapi tokohnya salah satu ada penyakitnya pada akhir cerita. Patternnya gitu ya? Iya, dan penyakitnya dia bisa nemu yang aneh-aneh yang kita nggak ngerti penyakit apa sih itu sebenarnya. Sampai itu dia dicari sama semua cewek di SMA, nyari ini orang siapa yang nulis ini, dan dia nggak pernah dipakai nama aslinya. Oke. Yang ditanya semua anak IPS, nggak ada yang ngaku emang bukan kita karena dia anak IPA. Sampai hari ini pun kalau ada yang nanya, saya hanya ketawa, udahlah kamu nggak akan duga siapa yang nulis. Dan itu selalu ada yang nanya. Bayangin hanya dengan satu pola, nggak ada habisnya. Terus saya bisa cerita lagi tentang Hayao Miyazaki. Saya bilang Hayao Miyazaki itu konsepnya cuma satu dari zaman dulu. Konsep dia itu yang paling utama adalah Alice in Wonderland. Dunianya itu nggak pernah ada yang pasti, tapi semua selalu berbelat-belit. Memang puncaknya yang paling jelas Alice in Wonderland itu Totoro. Banyak simbol-simbol di Alice in Wonderland yang muncul. Masuk ke Totoro ya? Iya, tapi sebetulnya hampir semua cerita dia itu polanya Alice in Wonderland. Ya Pokoroso aja udah aneh gitu, jagoan kok babi, pilot lagi. Iya. Itu kan juga aneh gitu. Tapi ya itulah dunia dia, memang dunia aneh, Alice in Wonderland. Bayangin dengan satu konsep, kalau dia perdalam terus-menerus itu akan nggak ada habisnya. Dan sebetulnya harus diakui, kamu tadi bilang benar, bahwa Karimata ini ada bau-bau Indiana Jones. Nanti polanya memang akan seperti itu terus. Juga Lawsam. Kalau saya bilang sebetulnya Indiana Jones plus budaya yang paling utama. Yang saya angkat memang kenyataannya budaya. Kira-kira gitu. Kemudian ada hal lain yang mungkin penting buat kreator muda ini ya. Kalau selalu kebingungan, saya bilang kita perlu menggali sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, sesuatu yang kita kenal sebetulnya, atau sesuatu yang kita sangat suka. Kalau teman bilang itu bukan hanya suka, kadang-kadang kita terlalu mencintai sesuatu. Contoh sederhananya gini, hampir semua cerita saya sebetulnya dimulai di air. Air? Karena air. Jadi kayak Karimata, pembukaannya di laut. Saya doyan air sekali. Kamu lihat tadi di yang Sobur. Saya mulai di pinggir kali. Iya. Ya, di pinggir sungai. Kira-kira gitu. Lawsam mulainya dari hujan-hujanan. Itu unsur air Pak ya? Ditarik balik memang itu sesuatu yang saya lakukan dari kecil. Ke air terjun, main di kali, hujan-hujanan, nggak pernah jauh dari situ. Saya ingat tahun 2000 waktu saya habis sakit itu saya gemeter. Tangan saya gemeter sehingga saya ketakutan nggak bisa gambar. Mati akal aja. Kemudian saya bilang waktu itu saya udah nggak ada kerjaan, saya nanti akan coba deh, saya akan bikin komik. Tapi mulai dari mana saya nggak tahu. Sampai kemudian saya mulai iseng gambar air terjun. Kemudian tiba-tiba ceritanya muncul semua. Nah, kalau ditarik balik, saya ingat waktu saya tahun kira-kira 86 mungkin, 86, 87 gitu, saya pernah bikin satu komik, hanya 3 halaman, mulainya dari Gang Becek. Cerita Natal sebetulnya, tapi mulainya dari Gang Becek dan bercerita tentang tukang stempel yang rumahnya di Gang Becek. Ide itu dari mana? Saya memang baru ngobrol dengan tukang bikin stempel.
tapi yang muncul di kepala saya itu gang beceknya. Rumah dia di gang di daerah Cikapundung gang. Waduh, itu kan memang dulu becek sekali. Saya masuk ke situ, walah, kayak gini jalanannya gitu. Sehingga saya tertarik selalu, kok ternyata benar dari situ. Kalau kamu ingat komik saya Sima, itu ada di gambar yang saya kirim. Sima itu juga yang ada warnanya juga cuma satu, yang 2 orang muncul dari gua. Itu juga air, Pak ya? Nah, mulainya dari air lagi. Ya, jadi dari situ saya mulai narik kesimpulan, sebetulnya memang saya itu doyan sekali air. Jadi dengan mulai dari air, saya selalu punya ide untuk terusin cerita itu sendiri. Iya, air ya. Pak ya? Di air. Ini kalau halaman sebelumnya kan juga orang masuk gua terus mulai ketetesan air. Belum lagi banjir boy, Pak ya? Banjir boy juga air, Pak. Banjir boy. Ya iya, banjir boy. Air juga. Makanya di Karimata ada desa, itu ada modelnya. Desa itu desa di Baduy sebetulnya. Saya olah, tapi saya tambahin sungai. Yang penting ada airnya, Pak ya? Buat saya air itu penting sekali dimanapun. Tapi juga air itu sekaligus mengerikan. Begitu jadi tsunami, aduh hancur. Nah, nanti ada yang, kalau komik yang Singapura terbit itu, covernya tsunami. Bapak yang buat? Ya. Sama Johnny Lau, yang kreator, kreator. Mr. Yasu. Nah, Yasu, ya. Yasu. Itu covernya, kalau jadi dia pakai, yang tsunami. Tapi kalau dia nggak jadi pakai cover itu, dia pakai openingnya. Openingnya itu depannya Marina Bay Sands. Tsunami. River, Singapore River. Jadi, iya. Karena dia juga udah ngelihat saya tuh doyan sekali air. Jadi dia ngeliatin gambar saya, kemudian dia mulai cerita dari situ. Nah, kamu seneng kan? Dia bilang. Iya, saya bilang, karena mulai kamu dari air. Iya. Nah, terus? Nah, sesuatu seperti itu, kita itu perlu kita gali dari kita sendiri. Apakah kita punya sesuatu yang kita sukai itu bisa menjadi pijakan untuk membuat satu cerita. Mendrive kita untuk melakukan sesuatu ya? Iya. Iya. Air. Bapak kayak ini, Pak, film Avatar tuh yang ngatur air tuh. Iya. Pengatur air. Terus ada nggak, Pak, cita-cita Bapak yang belum kesampaian di dunia komik ini? Aduh, apa ya? Ada nggak? Karena cita-cita saya itu bikin komik. Udah selesai dong. Tapi kita nggak bisa berhenti. Sebetulnya ya, yang benar itu ya, saya harus explore terus apa yang bisa saya lakukan dengan komik ini. Gitu. Dan sekarang kan komik sudah, kita tidak ngomong lagi hanya sekedar komik. Belum kita ngomong soal merchandise dan sebagainya. Ya. Terus gimana menyimpan, gimana membuat komik ini kayak tadi kamu bilang bisa berhubungan dengan penerbit luar atau penerbit yang lebih besar misalnya. Ya kira-kira mudah-mudahan semua nanti bisa sempat saya alami aja. Amin. Semoga. Tapi saya memang tetap mau bikin komik untuk di sini aja. Iya. Nanti urusan luar saya ngatur, Pak. Saya ngatur. Oh iya, betul. Sip. Kedua, saya boleh gambar cukup realistik sebetulnya. Karena kebanyakan waktu di sini itu kalau komik anak-anak itu harus punya kecenderungan gambarnya kudu sederhana. Bagi Kepors yang belum tahu cerita Karimata, jadi Karimata itu menceritakan bajak laut yang dipimpin oleh cewek namanya Maila. Malah. Ini saya udah sempat ke Lasem. Jadi saya udah ngerasain suasananya Lasem.
Ini pembukaannya sebetulnya. Sebenarnya kalau saya lihat yang bikin nggak cocok adalah lokasi superhero. Kalau jagoannya ada di Jogja, ya memang jadi nggak cocok. Pak Hasmi almarhum sering bercerita bahwa cerita superhero itu yang cocoknya di Amerika, dia bilang. Kalau di sini kayak orang karnaval, pakai kostum aneh-aneh.